Haleluya, amin. Nah, apa yang Tuhan mau bagi kita ya? Jadi ke sana-sana ya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 32. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, tetap dalam perkataanku, dalam pengajaranku. Kalau terjemahan lain bilang begitu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dalam pengajaranku, ya, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin, saudaraku. Amin. Wow, itu makanya perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Perkataan Tuhan, firman Tuhan, pengajaran yang Tuhan berikan itu berkuasa. Berkuasa membebaskan kita, memerdekakan kita. Memerdekakan kita, melepaskan kita dari belenggu apapun namanya. Firman Tuhan yang bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tidak ada yang namanya pengikut Yesus, tidak ada yang namanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang orang yang menjadi murid Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, tanpa hidup dalam pengajarannya Tuhan. Gak ada, saudaraku sekalian. Itu namanya murid yang palsu, pengikut yang palsu. Kalau dia tidak mau melakukan perintah Tuhan, nah itu orangnya namanya murid yang palsu. Bukan murid yang sungguh-sungguh itu. Karena dia tidak akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Amin, saudaraku? Amin. Tapi murid yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, dia akan terus hidup dalam firman Tuhan, dalam pengajaran Tuhan. Saudara, ya, saudara mengerti atau tidak, cepat atau lambat kuasa firman itu terus bekerja. Itu makanya saya selalu bilang, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Paksa diri kita. Ya. Tidak ada yang namanya orang yang bertumbuh dalam Tuhan, orang yang diubahkan tanpa dia merenungkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Hidupnya akan begitu-begitu saja. Firman Tuhanlah yang memerdekakan. Firman Tuhanlah yang mengubahkan, tidak ada yang lain. Di dalam firman Tuhan semuanya ada janji-janji Tuhan. Di dalam firman Tuhanlah kita mengerti, oh, kalau kita mau hidup dalam kuasa Tuhan, harus seperti ini, harus seperti itu. Firman Tuhanlah yang menerangkannya semuanya. Pengajaran Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita mau hidup kita diubahkan, saudaraku sekalian, bersekutulah dengan firman setiap hari. Kalau kita malas, kalau kita nggak mau, kalau kita menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan, dari bersekutu dengan firman, kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan hidup, kemerdekaan hidup. Nggak ada itu, saudaraku sekalian. Percayalah. Ya, firman itu akan memerdekakan kita sampai kita mau melakukannya. Amin. Sampai kita menundukkan diri kita di bawah kuasa kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kesaksian seorang hamba Tuhan, ini Pak Ketua kita, Ketua BPP Peter, yang bersaksi seperti ini. Jadi waktu ada seorang, ya, di kapal, ya, ada seorang turis, ya, melihat seorang membaca, dia tahu itu Alkitab, dia melihat seorang kulit hitam, ya, dia melihat seorang kulit hitam sedang membaca Alkitab, dia ejek, ngapain kamu baca buku seperti itu? Itu buku sudah ketinggalan zaman.
Dia lihat turis yang satu itu, orang bule ini. Dia memandang orang itu, dia diam, lalu dia membaca lagi. Wah, rupanya orang bule ini, orang turis ini semakin menganu dia. Nggak ada gunanya kamu baca buku seperti itu lagi. Semua ini sudah modern, sudah hebat teknologi zaman sekarang. Ngapain kamu baca buku seperti itu? Ngapain? Dia lihat lagi orang itu, ya, dia diam saja. Dia bingung melihat orang itu. Dia baca lagi Alkitabnya, buku itu, ya. Dia baca. Ketiga kalinya bule itu bilang begini, kamu membuang-buang waktu kamu membaca buku itu, membaca Alkitab itu. Itu buku sudah ketinggalan zaman. Itu tidak akan bisa mengubahkan hidup, membawa kamu ke tempat yang baik. Semacam-macam dibilangnya. Akhirnya orang yang kulit hitam ini bangkit berdiri. Ya, rupanya dia badannya besar, tinggi tegak. Dia pegang leher orang itu. Cuk! Dia angkat sedikit. Kamu tahu siapa saya? Saya orang dari benua Afrika. Saya dari suku Makumbe. Kalau nggak salah begitu nama sukunya. Suku saya adalah suku pemakan orang. Ya, kamu tahu? Ketika datang seorang penginjil ke desa kami, dia berikan buku ini kepada kami. Dia memberitakan buku ini, apa yang ada dalam buku ini. Dan dalam buku ini mengubahkan hidup kami di kampung itu, dan mengubahkan hidup saya juga. Kalau bukan karena buku ini, kamu sudah saya makan dari tadi. Tahu nggak artinya? Alkitab mengubahkan hidup dia. Ada kuasa yang memerdekakan. Tuh, tukang makan orang jadi nggak tukang makan orang. Benar nggak saudara? Bisa sabar melihat orang yang mengejek. Benar nggak? Iya kan? Jadi firman Tuhan itu memerdekakan. Oh, hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita juga kok. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, apa Tuhan bilang? Ada tertulis, makanya baca Alkitab kita. Jangan Alkitab kita dibiarkan usang, dimakan, dibaca oleh semut, kutu buku, oleh apa yang lompat-lompat di kertas itu. Aduh, jangan. Alkitab itu bukan jimat. Amin, saudaraku. Amin. Diletak di bawah bantal, di bawah tilam supaya nggak mimpi buruk. Mana ada seperti itu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita supaya kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita melawan kuasa kegelapan, melawan godaan, cobaan dengan kuasa firman. Coba kita lihat, yuk, coba kita lihat. Matius 4. Apa kata firman Tuhan? Waktu Tuhan di padang gurun, coba. Tuhan Yesus saja digodai oleh iblis loh. Ya. Tetapi bagaimana Tuhan menghadapinya? Kan Tuhan memberikan kita contoh teladan kan? Amin, saudaraku. Tuhan memberikan kita contoh teladan. Nah, ya. Matius 4, sudah dapat katakan amin? Mulai ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roh. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya enggak? Enggak dong. Iblis yang minta, masa Tuhan yang mau melakukan, ya? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu. Makanya saudara, ya, manusia itu kalau menjauhkan diri dari firman, dia akan mengalami kematian. Kenapa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Tuhan sudah kasih tahu itu, saudaraku sekalian. Coba lihat Yohanes, ya, itu ditahan dulu ya. Yohanes 6 ayat 63. Yang sudah dapat silakan membacanya duluan. Yang sudah dapat duluan silakan membacanya. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yang sudah dapat silakan membacanya dengan suara yang keras. Rohlah yang memberi hidup, daging sama-sama pun tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu makanya kalau roh kita diambil dari kita, ya kita mati. Kita mati. Sumber kehidupan roh kita adalah firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang kuberikan kepadamu, apa katanya? Adalah roh dan hidup. Dialah yang memberi kehidupan. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan bilang tadi di Matius 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita itu nggak bisa jauh dari firman. Jangan coba-coba. Tidak ada orang yang hidupnya berubah tanpa firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudaraku sekalian. Tanpa firman Tuhan, hidup manusia tidak akan berubah. Dan dia tidak akan bertumbuh menjadi manusia atau pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Karena dia akan mati rohani. Amin, saudaraku. Itu makanya renungkan firman Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca renungkan firman Tuhan. Siang dan malam, kata pemazmur katakan. Yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana aku ada bagawi apa pendeta? Siang dan malam aku membaca firman Tuhan. Masa nggak punya waktu baca firman Tuhan 10 menit, 15 menit, akhirnya ditambah lagi 20 menit, tambah lagi 30 menit, tambah lagi sampai 1 jam merenungkan firman Tuhan sambil berdoa. Nggak mungkin, nggak bisa. Kalau 5 menit saja nggak mau, ya bagaimana mau 1 jam? Amin, saudaraku. Amin. Tuh, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, Tuhan ya mengusir roh jahat, melawan roh iblis itu dengan kuasa firman. Ya, ayat 7 juga Tuhan bilang begini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan disuruh jatuhkan dirinya. Ayat 10 juga mengatakan demikian, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja lah engkau berbakti. Ada tertulis. Makanya kalau kita nggak mau merenungkan firman Tuhan, ya udah. Ada Kristen progresif, ada Kristen itu ini. Akhirnya kita mengikuti mereka. Karena apa? Karena kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena kita tidak mau mendengar perkataan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Nggak mau mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab yang tertulis ini. Coba sekarang banyak penyesatan-penyesatan. Ya, jangan bayar perpuluhan. Ya. Kristen progresif, Kristen inilah. Kristen apa lagi itu yang boleh segala-galanya? Universal. Liberal. Kristen apa lagi itu? Aduh, macam-macam. Ya, hipergrace. Hipergrace itu sudah ada sejak zaman dulu tuh. Kristen hipergrace itu modelnya Nikolaus yang di Efesus 2 itu. Sudah ada, saudaraku sekalian. Itu makanya kalau kita nggak mau hidup dalam firman Tuhan, kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Makanya saya sampaikan ini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam.
Amin, saudaraku. Itu akan mengubahkan hidup kita. Itu akan menyembuhkan tubuh kita. Itu akan memerdekakan kita. Kita dimerdekakannya dari kemiskinan. Kita dimerdekakan firman Tuhan itu dari kebodohan. Dulu kita coba ngomongnya au, sekarang udah. Coba Mama Nawi tadi saya nggak nyangka dia berdosa. Ya, kalau bisa minggu depan suruh dia lagi doa. Amin. Berdoa sehat loh untuk desanya, untuk kita di sini. Amin. Supaya desanya diberkati. Amin, saudaraku. Nanti dia akan terikat dengan doanya. Amin, saudaraku. Doanya itu akan mengikat dia, melingkupi dia. Kamu sudah doa untuk desamu, berarti harus menjadi berkat. Kan begitu. Amin, saudaraku. Iya, coba. Semua kita didoakan di situ tadi. Amin. Firman Tuhan itu memerdekakan kita. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Makanya datanglah kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Firman Tuhan. Saya teringat untuk firman ini. Sebelum saya nanti, coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. 2 Timotius 3 yang sudah dapat silakan baca. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Yang sudah dapat duluan silakan membacanya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Silakan. Segala tertulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Yang 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap kegiatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa katanya? Bermanfaat untuk mengajar, membebaskan kita dari kebodohan. Amin, saudaraku. Iya, untuk menyatakan kesalahan. Ikau tak salah kuat firman Tuhan. Ela ikau basingi. Ela ikau macam-macam. Berlaku maaf akan ewen. Ya, saudaraku, menyatakan kesalahan, benar nggak? Firman Tuhan menegur kita. Amin, saudaraku. Ya, menyatakan kesalahan. Nanti Mina tanya dikit-dikit. Nah, untuk memperbaiki kelakuan. Saudara ingat nggak kelakuan kita dulu? Coba, lihat kucing lewat aja marah. Lihat cicak pacaran aja tuh kayak gitu marah. Elah, kau cicak. Kau pacaran aku dia jatuh calon. Coba, lihat cicak marah, lihat apa marah, semuanya serba marah. Jadi firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Itu mengajari kita untuk hidup benar. Tidak ada orang yang berubah hidupnya tanpa firman Tuhan. Tidak ada itu. Makanya di mana kita mendapatkan firman Tuhan? Ketika kita bangun pagi, ketika kita mau tidur, ya, renungkan firman Tuhan. Ketika kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan dari pembimbing kita. Dari pemimpin kita mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita, yang mengajar kita, yang firman itu menyatakan kesalahan. Amin, saudaraku. Itu makanya firman Tuhan itu memerdekakan, diubahkannya kita, dimerdekakannya kita dari kemiskinan, dimerdekakannya kita dari keterpurukan, ya, dari dosa.
dimerdekakan firman Tuhan hari lepas hari. Dimerdekakannya kita dari kebodohan. Dulu nggak ngerti apa-apa, sekarang kita sudah bisa berbicara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Amin, saudara. Amin. Saudara jangan, kalau saya dulu bicara sama orangnya, apalagi di depan, lagi ini, Miring-miring. enggak ngerti saya tapi kenapa bisa begitu. Mau bilang A jadi B, jadi lari-lari. Tapi kiranya kemana-mana dulu kita, pokoknya nggak percaya diri lah. Tapi firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengubah hidup saya. Makanya rajin-rajin baca firman Tuhan, pulang dari sini baca firman Tuhan, habiskan. Makan semuanya. Kalau saudara makan makanan roti atau makanan jasmani, saudara kalau makan banyak-banyak, saudara akan, ya perut saudara ya tanggung sendirilah. Tetapi kalau makan firman Tuhan banyak-banyak, saudara akan makin segar. Segar. Otak kita, pikiran kita segar. Nanti saudara praktekkan, baca firman Tuhan, biar ngantuk-ngantuk baca aja. Amin. Amin. Nah, satu ayat lagi. Ya, beberapa ayat lagi lah mungkin barangkali. Coba kita lihat ya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ya, nggak apa-apa lah banyak ayatnya saudaraku ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Yang sudah dapat silakan baca yuk. Yang sudah dapat duluan. Dengan hati yang semua yang lahir dari Allah ya, mengalahkan dunia. ya, Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. yes. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya, percaya katakan amin. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan, dan inilah apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Saya mau tanya, iman itu apa sih? Percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Percaya sepenuh hati, percaya dengan sepenuhnya. Ya. Tetapi tahukah saudara, iman itu timbul dari apa? Pendengaran firman. Iya, firman itu timbul dari firman Kristus, firman Allah. Roma 10 ayat 17. Ulang. Roma 10 ayat 17. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara kalau nggak suka firman Tuhan, saudara mau mengalahkan dunia seperti apa? Dunia ini bukan berbicara tentang bumi, dunia ini berbicara tentang sistem dunia yang dikontrol, yang dikuasai oleh setan, iblis. Ya, sistem dunia. Ya, saudara tahu nggak sistem dunia ini? Ya, yang baik ya nggak tahu, yang nggak kenal, pokoknya yang apa yang menguntungkan, apa yang mengenakkan, apa yang mendatangkan keuntungan. Bagaimana kita mau mengalahkan itu kalau kita nggak kuat dalam firman? Itulah iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu makanya lagu tadi, renungkan firman. Kok bisa nyambung sama Ibu Roh, bisa begitu? Siap. Agak merdu pula dia mengangkat ini. Ya. Amin, saudaraku. Sambung, dia menyambung dengan firman Tuhan ujiannya. Saudaraku, kita harus hidup mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari. Ya udah, kalau nggak punya Alkitab seperti ini yang kertas, saya pakai HP aja Pak. Ya udah, baca Alkitab di HP-nya. Tapi kalau yang dari HP nggak bisa ditandain, nggak bisa di apa,
nggak bisa diingat lagi dari mana kemarin lah. Nah, begitu. Tapi kalau baca Alkitab begini enak. Apalagi kalau udah baca Alkitab pakai HP, ada datanya pula, ya. Nyalanya, lihat WA, oh, baca WA hello aku. Lihat Facebook, ada notifikasi Facebook. Oh, jadi pirek tuh viewerku. Like. Ada lagi notifikasi dari YouTube. Jadi pirek teh. Subscriberku teh. Bertambah. Makanya ada gunanya punya Alkitab yang seperti ini, saudara-saudara sekalian. Kalau nggak punya, saudara bilang sama saya kasih tahu Pak Untung. Biar bawa dari Jakarta atau dari Lombok. Amin. Ya. Amin, saudaraku. Hiduplah dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan dunia tanpa kebenaran firman Tuhan. Tanpa dia hidup dalam firman itu, nggak bisa, saudaraku. Kita mau ngapain? Ya, mau melawan sistem dunia ini, nggak bisa kita. Kita akan terseret dengan arus dunia ini, menipu, membohong, mencuri. Itu sistem dunia ini seperti itu. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam firman, kita akan mengalahkan dunia. Kita akan mengalahkan dunia dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Iblis kata bilang sama Tuhan Yesus, kalau kau menyembah aku akan berikan kerajaan dunia ini kepada kamu. Kemegahan dunia ini. Iblis itu godain Tuhan loh. Tuhan bilang ada tertulis, hanyalah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Hanya kepada dia saja yang kau berbakti. Kita pun begitu. Kita harus begitu. Kita harus hidup berdasarkan firman. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya.